Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Semoga sehat selalu dan dapat mengikuti materi-materi pada mata kuliah ini dengan baik sehingga menambah pengetahuan bersama. Untuk pertemuan kali ini fokusnya adalah pada interaction paradigm atau paradigma interaksi. Adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leonard Reti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computer Science Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, CMS, CRM, sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian human capital management, database, data structure, ERP, information system, MIS, SCM, system analysis and development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Kita review terlebih dahulu beberapa materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah basic concept of computer, kemudian interacting with computers, dilanjutkan dengan virtual reality and 3D interaction, selanjutnya adalah physical control, sensors, etc. Dan yang terakhir pada pertemuan yang lalu adalah paper sebagai media untuk printing dan juga scanning. Jadi paper bisa dijadikan output dan input scan. Yang pertama, hardware tadi adalah perangkat yang secara harafiah atau nyata dapat diakses oleh panca indera manusia. Jadi nampak secara fisik, kemudian bisa kita lihat, kita pegang, kita sentuh ya. Misalnya kalau yang paling populer sekarang mungkin masih laptop ya, atau tablet. Kalau zaman dulu mungkin yang desktop itu ya. Nah, itu tadi adalah perangkat-perangkat yang nampak, yang bisa dilihat. Tetapi perangkat tadi di dalamnya itu juga ada perintah-perintah yang sudah direkam ya, dalam bentuk yang namanya adalah software atau perangkat lunak. Software ini adalah perangkat yang secara nyata tidak dapat diakses oleh panca indera manusia, namun dia ada dan sangat penting peranannya. Berbeda dengan perangkat hardware yang bisa kita lihat ya, kita pegang, kita akses secara langsung dengan tangan kita, barangkali dengan panca indera kita. Software dia tidak nampak, dia baru bisa ada kalau kita jalankan komputernya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan yang sangat penting justru adalah komputer itu tergantung sekali dengan brainware-nya atau perangkat manusianya. Orang-orang yang berhubungan dengan komputer, baik yang memberikan atau memasukkan input, serta dapat juga memberikan perintah kepada komputer. Jadi misalnya ada data entry, dia yang memasukkan data, ada operator ya, yang mengoperasikan sistem komputer itu. Kemudian barangkali ada juga programmer, orang yang memasukkan perintah-perintah ya dalam bentuk kode program. Kemudian ada juga analis ya, itu orang yang akan mengembangkan sistem ke depannya. Jadi itu adalah dimensi utama dari suatu komputer ya. Jadi terdiri atas 3 aspek atau dimension. Yang pertama kita kenal dengan hardware, kemudian software, dan brainware. Nah, sekarang baru kita masuk ke interacting with computers ya. Jadi komputer itu baru bisa terasa peranannya kalau dia bisa berinteraksi dengan kita ya. To understand human-computer interaction, need understand the computers. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita buat sedikit gambaran bagaimana interaksi ya. Jadi pada sisi brainware atau manusia, dia what goes in and out. Jadi dia
apa yang dia berikan menjadi out dari dia, input ke computing, dan balasan dari computing itu menjadi output dari sisi computing dan menjadi input bagi sisi manusia ya. Jadi dari sisi ini akan melibatkan devices, paper, sensors, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam sisi komputer berhubungan dengan what can it do, dia bisa ngapain aja. Nah, jadi dia bisa mulai merekam ya, apa perintah-perintahnya, apa pekerjaannya, kemudian diproses, kemudian disebarkan melalui jaringan atau network. Nah, selanjutnya sekarang trennya masuk ke virtual reality and 3D interaction. Positioning in 3D space. Nah, ya, jadi posisi pada wilayah 3 dimensi. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian juga untuk moving and grasping. Nah, seperti ini ya. Dan seeing 3D. Nah, bisa dalam bentuk helmet atau cave. Nah, ini contohnya. Kemudian physical control sensors juga berkembang. Nah, ya, ada melibatkan sound, ya, touch, feel, smell, dan physical control, atau juga sensor yang melibatkan environment dan biosensing. Nah, kemudian paper ya. Paper ini masuk ke kelompok printing and scanning. Apabila pada periode sebelumnya paper itu lebih banyak digunakan sebagai media untuk mencetak dari hasil, maka tren sekarang paper itu sudah masuk ke input dan output juga ya. Ternyata pada teknologi print dia bisa sebagai media untuk mencetak atau output. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan teknologi font, page description, dan YCWIC atau what you see is what you get. Jadi apa yang kita rancang, kita desain di screen, apabila dicetak hasilnya akan sama persis seperti yang kita inginkan. Lebih lanjut, juga ada teknologi scanning dan OCR. Pada teknologi scanning, paper tadi bisa dijadikan alat input ya dengan tambahan scannernya. Bedanya pada scan biasa dia akan menjadikan tangkapan dari screen itu dalam bentuk image ya. Tetapi teknologi yang lebih tinggi lagi dengan OCR, teks yang ada pada suatu paper itu apabila di scan bisa didigitasi sehingga bisa kita edit. Nah, ini sangat memudahkan sekali ya apabila kita tidak mendapatkan file aslinya, sehingga dengan scan OCR datanya tetap bisa dipakai dan diedit sesuai kebutuhannya. Tujuan pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui bagaimana perkembangan paradigma dimulai dari initial paradigma atau paradigma awal ya, kemudian paradigma time sharing, dilanjutkan dengan paradigma networking, ini jaringan, kemudian graphical display, nah ini sudah mulai lebih ke human familiarity ya, dilanjutkan dengan microprocessor di mana produksi personal computing itu lebih mewabah, lanjut ke paradigma berbasiskan internet. Di sini orang sudah terhubung tidak lagi pada lingkup kota atau negara, tetapi sudah sampai ke dunia ya. Kemudian yang terkini adalah ubiquitous computing atau UBCOM. Pada fase ini, komputer sudah memiliki bentuk yang beragam dan dibenamkan pada real world ya, sehingga bisa ditemukan di mana-mana dan sangat membantu semua aktivitas manusia. Agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5. Yang pertama memperkenalkan paradigma awal atau initial paradigm, kemudian dilanjutkan dengan time sharing and networking, lanjut ke graphical design and microprocessor, kemudian ini 2 tren terakhir ya, yaitu adalah paradigma berbasis internet dan UBCOM atau ubiquitous computing. Ada sejumlah alasan kenapa kita perlu mempelajari interaksi pada human computer interaction ya.
pada paradigma yang berkembang dimulai dari fase initiation sampai dengan newbie.com, ada beberapa concern yang diperhatikan. How can an interactive system be developed to enhance usability? Jadi kata yang di-highlight itu adalah usability. Bagaimana komputer itu dan aplikasinya itu berguna. Nah, ya. Jadi yang dibangun itu harus kita yakinkan bahwa dia berguna bagi pemakainya. Kemudian, how can the usability of an interactive system be demonstrated or measured? Kebergunaannya itu bisa didemonstrasikan, dipraktekkan, diaplikasikan ya, atau diukur. Nah, sehingga usability itu menjadi salah satu term yang cukup populer di HCI ya. History of interactive system design provide paradigm for usable designs. Nah, jadi sejarah interactive system itu menyediakan paradigma untuk rancangan-rancangan yang semakin berguna. Nah, sehingga semakin usable suatu software dan sistem, maka dia akan cenderung bertahan dan dipakai oleh para penggunanya. Sekarang kita baru masuk ke definisi dari paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Ya. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, jadi paradigma itu bisa juga disebut sebagai model ya, atau kerangka berpikir. Kemudian, predominant theoretical framework or scientific worldviews. Nah, misalnya ini ya, ada sejumlah paradigma di fisik. Nah, ada Einsteinian, dia mengemukakan teori relativistik. Nah, contohnya ya. Memahami HCI story is largely about understanding a series of paradigms. Jadi paradigma pada HCI itu juga mengalami pergeseran seiring dengan sejarah dari HCI itu sendiri. Lanjut lagi, ini dari web, dari vocabulary.com. Katanya a paradigm is standards, ya, perspective or sets of ideas. Nah, jadi sebagai suatu standar, perspektif, dan apa? Kumpulan ide-ide. Paradigm is a way of looking at something. Nah, jadi paradigma itu cara melihat sesuatu, ya. The word paradigm up lots in academic, scientific, and business worlds. Jadi sering dijumpai pada dunia akademik, ilmu pengetahuan, dan juga bisnis. Sedangkan dari study.com, the collection of belief of concepts is what is known as paradigm, which is a set of theories, assumptions, and ideas that contribute to your worldviews or create the framework from which you operate every day. Jadi katanya, koleksi dari keyakinan dan konsep-konsep yang diketahui sebagai suatu paradigma, which is a set, yang merupakan sekelompok teori-teori, asumsi-asumsi, dan ide-ide yang berkontribusi untuk apa? Your worldview, ya, sudut pandang kamu, or create the framework, atau menciptakan framework from which you operate every day, dari kegiatan operasional kamu sehari-hari. Jadi paradigma itu terkait juga dengan standar, perspektif, ideas ya, kemudian kumpulan belief, konsep, teori, assumption. Yang paling banyak terpakai ternyata adalah framework kira-kira ya. Sekarang baru masuk ke interaction paradigma ya, atau paradigma interaksi ya. Nah, ini ilustrasinya. Tren sekarang kita sudah dominan dengan touchscreen ya. Jadi tactical and psych. New computing technology arrive. Jadi teknologi komputer baru sudah datang saat ini ya. Creating a new perception of the human-computer relationship. Menciptakan suatu persepsi baru ya dari hubungan manusia dan komputer. Nah, jadi paradigma itu menciptakan apa? Persepsi.
gitu ya. We can trace some of this shift in the history of interactive technology. Slide selanjutnya itu akan mentrace sejumlah shift atau pergeseran ya dalam sejarah dari teknologi interaktivitas. Dimulai dari awal, initial ya. Paradigma awal atau the initial paradigma masih disebut dengan batch processing. Batch processing is a general term used for frequently used program that are executed with minimum human interaction. Jadi pada paradigma inisial ini, interaksi manusia terhadap komputer itu masih sangat sedikit ya. Istilah yang digunakan adalah batch processing atau pemrosesan bertumpuk. Batch process jobs can run without any end-user interaction or can be scheduled to start up on their own as resources permits. Gitu ya. Jadi batch processing itu ada pekerjaan istilahnya ditumpuk terlebih dahulu ya, sehingga yang mengerjakannya itu lebih pada si orang yang sangat mengerti computingnya. Maka end user pengguna yang tidak terlalu mengerti sistem komputer itu tidak akan bisa mengoperasikannya ya. Nah, sehingga ada semacam penjadwalan biasanya yang dilakukan oleh pemilik komputer tadi ya. Karena cenderung hanya dia dan timnya saja yang bisa mengoperasikannya. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi pekerjaan dari berbagai departemen itu ditumpuk. Barulah ini orang yang mengerti komputer mengerjakannya ke mesin komputer ya, sesuai dengan jadwal yang mereka buat sendiri. Nah, tentu saja banyak waktu yang terpakai ya. Kemudian juga penggunaannya masih 1-2 komputer aja ya, sehingga belum efektif. Istilahnya adalah impersonal computing ya. Jadi computingnya belum personal ya. Pada masa ini juga ukuran komputer masih besar-besar, mungkin kalau dulu saja kan sebesar lemari barangkali. Pergeseran paradigma yang kedua itu masuk ke namanya time sharing. Jadi pada fase batch processing terjadi tumpukan sehingga waktunya lebih banyak digunakan ya. Nah, pada time sharing terjadi distribusi computing results to many uses ya, via multiprogramming or multitasking. Nah, jadi sudah dibuatkan distribusi pekerjaan ya, bisa melalui multiprogramming atau multitasking. Nah, ini ilustrasinya ya. Di sini sudah ada mulai muncul interactive computing ya. Diperkenalkan pada tahun 60-an. Tetapi pada masa ini harga komputer masih juga mahal ya. So the solution was to allow many users to make use of one computer by affording each one-time share, a specific amount of time that user could access the computer. Jadi ada pembagian waktu dari orang-orang yang jumlah personelnya bisa lebih banyak dari satu ya, tapi ada pemakaiannya yang berjadwal. Sehingga pekerjaan tadi lebih terbagi dan sedikit lebih cepat dibandingkan batch processing ya. Di sini sudah ada dikenal istilah distribution, multiprogramming, or multitasking. Selanjutnya, pergeseran paradigma yang ketiga adalah masuk ke paradigma networking atau jaringan ya. Kalau tadi kan komputernya masih satu tapi orangnya banyak. Kalau sekarang sudah komputernya yang dibanyakkan ya. Networking refers to the total process of creating and using computer network. Jadi katakan jadi network jaringan ya, with respect to hardware, protocol, and software. Jadi jaringannya sudah ada jaringan hardware-nya, ada protokolnya, juga software masing-masing di terminal ini ya, including wire and wireless technology. Jadi sudah ada melibatkan teknologi baik yang menggunakan kabel atau yang wireless near kabel ya.
It involves the application of theory from different technological fields like IT, can be the science, and can be the electrical engineering. Jadi pada fase ini sudah mulai expand ya, tidak hanya computer science saja, tapi juga sudah masuk ke communication ya, IT, and electrical engineering. Kita perhatikan ada jaringan, jadi setiap pihak bisa mengerjakan masing-masing bagiannya dan mungkin bisa saling berkirim file atau pekerjaan ya, sehingga pada masa ini sudah jauh lebih cepat ya pengerjaan activity yang membutuhkan bantuan komputer, jadi sudah lebih cepat pada fase ini. Untuk pergeseran paradigma selanjutnya yang keempat sudah masuk ke paradigma graphical display. Jadi pada fase ini selain jaringan, software sudah dilengkapi dengan graphical display atau tampilan grafis. Gitu ya. Apa cirinya? Sudah ada penggunaan icons ya, atau juga windows, jendela. Dan di sini juga sudah ada direct manipulation, gitu ya. Sudah ini ilustrasinya nih, ada Windows ya. Jadi tidak lagi diketik ya. Kalau pada dulu untuk operasi itu semuanya pakai common language ya, atau command line diketik. Nah, kalau sekarang perintah-perintah itu sudah diwakilkan melalui icon dan ada Windows-nya masing-masing. Untuk contoh pergeseran paradigma selanjutnya masuk ke generasi kelima, dikenal dengan istilah microprosesor. Jadi fase masanya microprosesor booming ya. Di sini sudah ada istilah personal computing. Jadi kalau pada fase-fase sebelumnya harga komputer masih tinggi, masih mahal. Di sini dengan berbagai teknologi sudah bisa membuat komputer itu ukurannya jauh lebih kecil, lebih ringkas, biayanya juga lebih murah ya, sehingga orang bisa memakainya untuk personal computing. A microprocessor, sometimes called a logic chip, is the computer processor on microchip. Jadi ada prosesor pada microchip ya. The microprocessor contains all almost of the central processing unit. Jadi seluruh fungsi engine itu ada di chip tersebut ya. That goes into motion when you turn your computer on. Jadi dengan kecanggihan tadi, otaknya komputer tadi ada pada chip microchip tadi ya, microprocessor tadi ya. A microprocessor is designed to perform arithmetic and logic operation that make use of small number holding area called register. Typical microprocessor operation include adding, subtracting, comparing two numbers, and fetching numbers from one area to another. These operations are the result of the set of instructions that are part of the microprocessor design. Nah, jadi tetap aja perintah utamanya itu tadi ada apa katanya? Adding, penambahan ya, subtracting, pengurangan, atau membandingkan dua number ya, atau fetching number dari satu area ke area lain ya. Nah, jadi tetap secara sederhana seperti itu logiknya ya, tapi dengan kecepatan dan memori yang sangat tinggi dia bisa mengerjakan hal-hal tadi untuk banyak kepentingan ya. Nah, ini pada personal computer sudah lebih interaktif lagi ya. Nah, untuk contoh pergeseran yang selanjutnya masuk ke generasi ke-6, yaitu masa-masa internet melalui World Wide Web ya. The World Wide Web is a network jaringan of online content that is formatted in HTML and accessed via HTTP. Jadi katanya web itu jaringan konten online yang diformat menggunakan HTML dan diakses menggunakan HTTP gitu ya. The term refers to all the interlinked HTML page that can be accessed over the internet ya. Istilahnya itu merujuk pada semua halaman HTML yang saling terkonek sehingga bisa diakses melalui internet ya. The World Wide Web was originally designed in 1991 by Tim Berners-Lee while he was a contractor at CERN. Nah, jadi ini ya, perancangnya itu adalah Tim Berners-Lee tahun 91
The word wide web is most often referred to simple as web. Nah, jadi web itu simpelnya ya, aslinya adalah World Wide Web. Dan pada jaringan internet ini sudah bisa menjangkau dimanapun dia berada. Kalau pada fase sebelumnya itu masih terbatas, kalau ini bisa global ya, sehingga sini trennya menjadi apa? Global information. Jadi apa yang kita akses di Indonesia bisa juga diakses di Amerika, Australia, Eropa, ya, Rusia, Ukraina, dan lain sebagainya. Pun sebaliknya seperti itu. Pengiriman data jadi sangat cepat, ya. Tidak hanya data saja, tapi bisa juga gambar, audio, sampai video, dan lain sebagainya. Contoh pergeseran paradigma selanjutnya ini masuk ke generasi ke-7 ya. Istilahnya adalah ubiquitous computing atau Ubicom. Ilustrasinya seperti ini ya. A symbiosis of physical and electronic world in the service of everyday activity. Ubiquitous itu artinya ada di mana-mana. Nah, pada saat ini komputer sudah mengalami radical design secara fisik ya. Kalau tadi hanya paling personal computing, tablet, ya, laptop, di sini sudah ekstrim berubahnya. Sudah dibenamkan chipnya tadi jadi apa? Jam tangan, smartwatch ya, atau di kitchen, di dapur, smart microwave, smart refrigerators ya. Bisa juga untuk apa? Rumah ya, entertainment dan lain sebagainya. Dan menjadi apa? Simbiosis dengan apa? Lingkungan secara fisik dan dunia elektronik. Nah, dalam melayani aktivitas kita sehari-hari, sehingga ada kata-kata ubiquitous computing. Komputernya itu ada di mana-mana, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan kita lihat pada slide-slide selanjutnya. Penjelasan lebih detail untuk paradigma time sharing ini muncul ketika pertumbuhan teknologi secara eksplosif itu pasca Perang Dunia Kedua ya, tahun 40 sampai 50-an. Kemudian pada tahun 60-an need to channel the power. Nah, itu ya. Joseph Carl Robert Licklider atau Lick SGCR atau Lick ya, dia di ARPA. Nah, dia mengusulkan single computer supporting multiple users. Ya, orangnya itu ya. Jadi pada fase ini mulai ada ide bagaimana jangan sampai satu komputer itu hanya digunakan satu orang saja, tapi satu komputer digunakan multiple user. Nah, artinya apa? Akan lebih banyak orang yang bisa mengoperasikan komputernya, sehingga lebih banyak pula pekerjaan yang akan diselesaikan atau terbantukan dengan adanya suatu komputer ya. Nah, ini contohnya the Whirlwind computer ya. Selanjutnya yang cukup fenomenal adalah penggunaan video display units, more suitable medium than paper. Orang pada masa-masa itu kan masih sangat tergila-gila dengan koran ya, koran, majalah. Nah, sejak tahun 62 ketika Sutherland menemukan Sketchpad ya, maka orang mulai berpikir bagaimana komputer itu untuk visualization and manipulation data. Nah ya, sehingga screen-nya ini kita bisa baca koran, seluruh koran itu. Bayangkan kalau koran itu kalau sudah lewat 1 hari, maka papernya sudah usang, tidak berharga lagi ya. Tapi kalau misalnya baca dokumen, baca koran di sini, cukup satu media aja ya. Nah, isinya boleh berganti-ganti. One person contributions could drastically change the history of computing. Nah ini ya. Kedepannya dengan Sketchpad itu langsung kita touch screen seperti smartphone sekarang ya. Oke, selanjutnya adalah Programming Toolkit. Nah, ini dipromosikan oleh Eaglebug Stanford Institute ya. Augmented Math Intellect. Dia juga populer dengan penemuan mouse ya. The right programming toolkit provide building blocks to producing complex interactive system.
Nah, jadi seperti gabungan blok-blok ya yang disusun sedemikian rupa untuk membantu menciptakan suatu sistem interaktif. Nah, kemudian tahun 70-an mulai di sini apa? Logo Language Simple Graphic Programming by Children. Nah, jadi yang awal-awalnya itu digunakan untuk apa? Untuk anak-anak ya, graphic programming. A system is more powerful as it become easier to use. Ya. Jadi semakin lama semakin mudah digunakan ya. Dan untuk ke depan, future of computing is small, powerful machine dedicated to individual. Nah, sekarang kita sudah merasakannya ya bahwa komputer itu small. Smartphone yang kita miliki itu sudah mumpuni sekali ya. Fungsi-fungsi computingnya di sana sudah sangat banyak, sudah sangat tinggi ya. Dan digunakan apa? Untuk individual. Nah, ini satu model ya yang diperkenalkan oleh Alan Kay at Xerox PLC di Dynavox as the ultimate personal computers. Nah, ini model yang mulai dirancang, ini diperhatikan ya. Selanjutnya baru Windows System and WMP interface ya. Human can pursue more than one task at a time. Nah, itu kelebihan manusia itu dia dapat mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu ya. Contohnya saja kita bisa sambil duduk, sambil pegang handphone baca berita, kemudian sambil nyeruput kopi. Nah, seperti itu ya. 3-4 pekerjaan dalam satu waktu. Window used for dialogue partitioning to change the topic. Dengan konsep yang sama, komputer pun diharapkan dapat mengerjakan multitask. Hanya saja multitask itu dibuat dalam bentuk Windows per topik. Jadi satu Windows itu untuk topik tersendiri. Nah, ini sudah mulai sistem Windows ini diperkenalkan pada Xerox tahun 80-an ya. Windows, icon, menus, and pointers, now familiar interaction mechanism. Sampai sekarang masih kita pakai ya. Windows, icon, menus, and pointers. Nah, walaupun sekarang bentuknya sudah lebih modern lagi ya. Salah satu konsep yang cukup berkembang dalam interaction paradigma adalah metafor ya, atau perubahan bentuk. Relating computing to other real activity is effective teaching technique. Contohnya adalah katanya logo turtle dragging its tail. Ya, jadi ada pada logo itu, yang logo programming itu ada animasi turtle dragging its tail ya. Jadi ada kura-kura mendrag ekornya ya. Juga misalnya ditemukan pada file management and office desktop. Itu juga ada perubahan-perubahan atau word processing. Nah, ya. Kemudian juga pada financial analysis on spreadsheet. Jadi spreadsheet itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga dia memberikan efek yang bagus ya. Dan tentu yang canggih akhir-akhir ini adalah virtual reality ya. User inside the metaphor. Tetapi ada problem juga ya. Some tasks do not fit into a given metaphor ya. Belum tentu metafor yang diterapkan itu bersesuaian dengan tugas spesifik dalam suatu activity ya. Atau bisa juga culture bias ya. Jadi si culture dari pembuatnya belum tentu juga diterima oleh seluruh culture ya. Selanjutnya adalah pelibatan direct manipulation atau manipulasi secara langsung. Pada tahun 1982, Schneiderman mendeskripsikan apa yang dikenal dengan graphical based interaction, itu melibatkan visibility of the objects, incremental action and rapid feedback, raster visibility encourage exploration, syntactic correctness of all action, replace language with action. Nah, ini sejumlah appeal ya terkait dengan graphical based interaction.
Kemudian pada tahun 84 Apple Macintosh itu mulai launch produknya ya. Selanjutnya ada lagi the model world metaphor. Jadi bagaimana metaphor itu benar-benar mengadopsi dari dunia nyata ya. Kemudian juga ada istilah yang cukup populer pada direct manipulation, itu adalah WYSIWYG. What you see is what you get. Jadi apa yang muncul di screen pada saat desain kita lihat, jika kita cetak itu hasilnya akan sama persis ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi sekarang sudah 3D printing ya. Hasil cetakan itu tidak lagi berbentuk tulisan di paper, tapi langsung ke objek ya. Tadi sudah dikatakan action lebih dominan ya. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan antara language versus action. Action do not always speak louder than words. Nah, itu ya. Kemudian pada direct manipulation, interpret replace underlying system. Oke. Language juga melibatkan language paradigma. Interface as mediator, interface act as intelligent agent, and programming by example is both action and language. Itu jadi kira-kira beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perbandingan antara bahasa dan action ya. Sekarang sudah banyak aplikasi yang melibatkan voice recognition, bahkan juga ada perintah-perintah menggunakan voice ya. Pada generasi internet itu tidak terlepas dari yang namanya hypertext ya. Ini dalam sejarahnya dimulai dari Warner Bros yang menciptakan The Memex ya tahun 1945. Key to success is managing explosion of information. Jadi sudah sejak tahun itu dibayangkan bahwa kita akan mengalami ledakan informasi yang sangat banyak ya. Kemudian pada tahun 60-an, Nelson describe hypertext as non-linear browsing structures. Ya. Juga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan hypermedia and multimedia. Nah, ini akan masuk pada konsep hypertext dan itu ada chapter tersendiri nanti. Selanjutnya kita masuk ke multimodality ya. A mode is a human communication channel. Emphasis on simultaneous use of multiple channels for input and output. Jadi maksudnya itu ada sejumlah mode dalam manusia itu untuk berkomunikasi ya channelnya. Kita perhatikan dalam contoh di sini misalnya ada yang namanya menggunakan voice ya. Ada yang menggunakan misalnya touch screen ya. Dia menggunakan gesture. Ada yang menggunakan apa? Facial expression. Itu namanya multimodal ya. Jadi dalam berinteraksi dengan computing, baik untuk memberikan input atau membaca output, kita bisa memiliki sejumlah mode ya, sejumlah cara, sejumlah channel, kira-kira seperti itu ya. Ini sampelnya. Termasuk waktu kalau dianalogikan ketika orang membawa kendaraan ya, dia bisa melihat, dia bisa nyetir, bisa ngerem dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah computer supported cooperative work ya. Jadi yang didukung oleh computing, CSCW ya. Itu remove bias of single user or single computer system. Can no longer neglect the social aspect. Jadi harus melibatkan aspek sosial. Dan yang paling berhasil itu diambil contoh adalah electronic mail ya. Ini pada cooperative work yang didukung oleh computing itu melibatkan real time dan bersifat asynchronous ya. Contohnya bagian communication, kalau real time itu ada telepon, video conference, instant messaging, texting.
Yang asinkronus misalnya email, voicemail, blogs, social network. Nah, ya kalau yang real time itu bisa langsung kita berinteraksi pada saat yang sama. Tapi kalau asinkronus pada saat yang berbeda ya. Itu yang contoh untuk bagian communication. Untuk bagian information sharing, misalnya yang real time itu contohnya adalah whiteboard, application sharing, meeting facilitation, sampai ke virtual world. Sedangkan yang asynchronous itu dokumen repository, ya, Wikipedia, websites, atau bisa juga team workspace. Sedangkan untuk berkoordinasi itu pada real time, misalnya menggunakan floor control, session management. Selanjutnya baru ke paradigma World Wide Web atau singkatnya dipanggil web aja, ya. Pada World Wide Web, jaringan komunikasi itu tidak lagi terbatas pada gedung, ya, kota, negara, bahkan lintas negara. Seperti ini ya, jadi di belahan dunia manapun bisa berkomunikasi baik secara sinkronus dan asinkronus melalui internet. Dan yang digunakan itu adalah hypertext ya. As originally realized was the closed system. Simple Universal Protocol HTTP and markup language HTML made publishing and accessing easy. Jadi dengan kerjasama dari protokol dan markup language HTTP dan HTML, maka setiap orang dapat mempublish kontennya dengan cepat dan dapat diakses oleh orang lain dengan baik pula. Saat ini penggunaan web itu sudah menjadi complete transformation of our information economy. Jadi seluruh pertukaran data dan informasi dilakukan melalui internet digital ya, termasuk juga ke bagian perdagangan, bahkan yang lebih ekstrim lagi ke sistem pembayaran dan lain sebagainya ya. Lanjut lagi, the World Wide Web yang disingkat web tadi merupakan sistem dari interlink hypertext dokumen yang diakses via internet. Jadi hypertext yang satu terhubung dengan hypertext yang lain ya dalam bentuk dokumen dan diakses melalui internet. Ini kira-kira siklusnya, arsitektur sederhananya ya. Jadi yang di sini connect ke sini terus melalui jaringan satelit ya, dikirimkan, ditangkap dan seterusnya, dan begitu sebaliknya. With a web browser, one can view web page that may contain text, images, videos, and other multimedia and navigate them using hyperlink. Jadi dengan web browser, seseorang itu bisa melihat halaman web page yang isinya bisa saja teks, gambar, video-video, atau multimedia yang lainnya ya. Untuk navigasi itu didominasi menggunakan apa? Hyperlink. Jadi dari satu page ke page yang lain itu dinavigasi melalui hyperlinknya. The World Wide Web was created in 1989 by English scientist Tim Berners-Lee. Saat itu dia bekerja di European Organization of Nuclear Research atau CERN ya, in Geneva, Switzerland, and released in 1992. Jadi mulai dirilis itu awal tahun 90-an dan sampai sekarang Berners-Lee ini menjadi dikoinkan sebagai bapaknya web atau internet. Selanjutnya adalah agent based interface ya, atau antarmuka berbasis agent ya. Ini hanya ilustrasi aja, kira-kira seperti ini ya. Original interface common given to computer. Jadi perintah itu kita berikan pada komputer dan menggunakan bahasa ya. Walaupun pada zaman dulu menggunakan command line, kalau sekarang masih berbasiskan aksi ya. Misalnya menggunakan direct manipulation. Command perform on world representation. Jadi perintah itu dikerjakan sesuai dengan representasi dari yang ada di dunia kita. Jadi aktivitas kita itu ngapain, dan itulah yang akan kita perintahkan ke komputer kita ya. Kemudian kalau sekarang trennya berbasis aksi, action based. Sedangkan pada agent, dia return to language by instilling proactivity and intelligence in command processor.
Jadi kalau dibayangkan, mungkin yang pernah nonton film Avatar, nyambung nggak ya? Yang sangat populer itu ya, tahun 2009 itu ya. Kira-kira bayangannya seperti itulah agentnya ya. Walaupun kalau saat ini masih prototype ya, tapi kemungkinan yang avatar real seperti itu memang dalam pengembangannya. Avatar itu menggunakan natural language processing. Nah, paradigma yang terkini itu dikenal dengan nama ubiquitous computing, atau kalau kita singkat adalah UBCOM ya. Nah, ini ada tokoh di baliknya namanya Mark Weiser. Jadi tahun 91 ketika internet baru muncul, dia mulai mengungkapkan quote ya, the most profound technology are those that disappears, katanya ya. Nah, jadi teknologi itu cenderung akan apa? Disappear, menghilang. Jadi tidak nampak lagi secara nyata atau besar gitu ya. Karena apa? Pada dekade sebelumnya, yaitu late 80s katanya, computer was very apparent. Komputer itu benar-benar nyata, nampak gitu ya. Nah, tapi disappear ini bukan berarti hilang, musnah atau seperti apa maksudnya ya. Yang dia maksudkan itu adalah ukurannya menjadi apa? Shrink, mengecil, and embed, dibenamkan atau distribute, disebarkan in the physical world. Jadi dibenamkan ke dalam apa? Dunia yang ada kita secara fisik ini. Jadi kita tetap beraktivitas, misalnya kita duduk ya, nonton, makan, dan lain sebagainya. Tetapi seluruh peralatan yang kita pakai tadi sudah dibenamkan dengan komputer yang ukurannya semakin shrink, semakin mengecil. Nah, gitu ya. Design interaction that don't demand our attention. Nah, pada saat itu katanya design interaction that don't demand our attention. Jadi sehingga interaksi itu proses perancangannya perlu diperhatikan ya. Oke, selanjutnya, ubiquitous computing atau UBCOM is a paradigm in which the processing of information is linked with each activity or object as encountered. It involves connecting electronic devices, including embedding microprocessors to communicate information. Devices that ubiquitous computing have constant availability and are completely connected. Jadi pada UBCOM ini ya, pemrosesan informasinya itu dihubungkan dengan setiap aktivitas atau objek. Itu ya. Juga melibatkan apa? Konektivitas dengan peralatan-peralatan elektronik. Bisa juga embedding processor ya, to communicate information. Device that use ubiquitous computing, peralatan yang menggunakan UBCOM itu memiliki apa? Ketersediaan yang constant dan secara keseluruhan dia terhubung. Ubiquitous computing focuses on learning by removing the complexity of computing and increase efficiency while using computing for different daily activity. UBCOM fokus pada apa ya? Mempelajari dengan menghilangkan kerumitan dari computing itu sendiri dan meningkatkan efisiensi ketika menggunakan computing untuk berbagai kegiatan harian yang berbeda-beda. Kemudian ubiquitous computing is also known as pervasive computing. Nah, istilah lainnya ya, jadi selain dipanggil dengan ubiquitous computing juga dikenal dengan istilah pervasive computing ya. Pasif itu kalau di bahasa Indonesia kan meresap. Jadi kira-kira mirip embedded tadi ya, embed. Everywhere and ambient intelligence. Nah, ini kita perhatikan ada sejumlah application ya yang kita pakai yang sekarang yang tadinya kan komunikasi hanya komunikasi aja nih ya, mungkin voice atau text. Selanjutnya apa? Kita sudah dibenamkan microprocessor itu ke TV, laptop, sensors, desktop ya, smartphone, PDA dan lain-lain. Kemudian pada lingkup yang selanjutnya, ini dia melibatkan communication scheme ya, bisa menggunakan wire network ya, infrared ya, bisa juga menggunakan wireless network, Bluetooth dan lain sebagainya. Aplikasinya kemana?
bisa di rumah, bisa di museum, bisa di hospital, di marketplace ya, di enterprise perusahaan ya, di school, di campus, dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi dari ubiquitous computing itu sudah benar-benar ubiquitous ya, ada di mana-mana. Nah, pada dunia Ubicom atau berbasis computing, interaksinya itu berbasis sensor dan konteks ya. Nah, jadi kita akan banyak sekali menemukan sensor-sensor ya, entah itu sensor gerak, sensor suara ya, sensor kalau yang sudah lama itu mungkin sensor smoke ya, dan lain sebagainya ya. Humans are good at recognizing the context of a situation and reacting appropriately ya. Jadi secara teori orang itu sangat baik ya dalam mengenali konteks situasi dan bereaksi yang bersesuaian ya. Automatically sensing physical phenomena like contohnya ya ada light, temperature, location, identity becoming easier. Nah, dengan sensor based dan context aware interaction, maka sensor fisik secara otomatis itu menjadi fenomena yang sangat lumrah. Contohnya saja lampu. Nah, kita tidak tidak asing lagi melihat kalau rumah itu misalnya tidak ada orang, bisa sensor cahaya misalnya ya. Jadi kalau udah malam, otomatis lampunya hidup. Atau temperature, terutama di negara-negara yang suhunya beragam ya. Kalau misalnya orang hidup normal pada suhu berapa tuh? 25 atau 30 sampai 30 derajat misalnya ya. Jadi kalau musim dingin, maka otomatis sensornya akan mengaktifkan pemanas. Sebaliknya, kalau misalnya suhunya terlalu panas ya, sampai 38, 40, 45 Celcius ya, maka otomatis nanti ruangannya akan mengaktifkan air conditionernya dengan suhu yang bersesuaian ya. Termasuk juga apa? Location, bahkan sekarang sampai identity ya. Kalau location itu yang seperti GPS dan lain sebagainya. Kalau identity kita lihat aja di sebagian sosial media itu dia otomatis face recognition, langsung dikenali ya. Bahkan pada beberapa aplikasi dia langsung tagging ya. Nah, untung sekarang fasilitas auto tagging itu sudah dinonaktifkan ya, sehingga kita privasinya lebih terjaga ya. How can we go from sense physical images to interaction that behave as if made aware of the surrounding? Nah, jadi ke depannya kita juga harus mulai Pak aware ya. Contoh saja kalau sekarang yang sangat bertebaran itu CCTV ya. Jadi kita harus benar appropriate behavior ya, benar-benar berperilaku dengan baik. Termasuk juga yang lain-lain ya. Atau juga misalnya sekarang yang sedang populer apa? E-tilang ya. Jadi sensor itu sudah otomatis menangkap pelanggaran yang mungkin dilakukan dan bisa langsung kena denda ya. Oke. Nah, ini contohnya yang sangat populer saat ini, sudah cukup mewabah ya di negara-negara maju, di kota-kota besar, itu adalah smart home. Jadi ini ada contoh smart home. Dengan adanya smartphone itu bisa mengendalikan rumah kita ya. Jadi walaupun kita misalnya pergi kerja, kemudian di tempat kerja ada pekerjaan yang menumpuk sehingga membuat kita harus pulang lebih malam, kita bisa mengontrol rumah kita dengan baik ya. Yang pertama barangkali tetap mengunci ya. Ada sejumlah kunci di mana entah itu garasinya, pintu-pintu depan, pintu samping, pintu belakang bisa kita kontrol terkunci. Begitu juga dengan lampu barangkali ya. Jadi kalau udah malam bisa kita aktifkan dari sini, lampunya kita hidupkan. Begitupun juga misalnya, harinya sudah pagi, tapi kita masih ada di luar, lampunya boleh kita matikan. Lanjut lagi apa? Suhunya ya. Wah, ini misalnya cuacanya dingin sekali ya. Sedangkan di rumah kita barangkali ada yang butuh perhatian dari segi suhunya, maka suhunya boleh kita atur ya, dan lain sebagainya. Ini juga misalnya sampai ke kitchen ya. Misalnya saja
kita sudah otomatis ada microwave-nya ya, ada makanan yang dalam microwave dan itu bisa kita akan pulang lagi ke rumah misalnya 30 menit lagi. Nah, tapi kita maunya begitu sampai di rumah makanannya sudah hangat. Maka bisa kita atur ya di sini. Maka dengan smart kitchen-nya ya terkait di situ dikontrol sehingga makanan yang sudah kita siapkan dalam smart kitchen tadi akan dipanaskan. Misalnya seperti itu ya. Sehingga begitu sampai di rumah dia sudah ready. Nah, ini hanya contoh ringan saja ya dalam smart home, smart kitchen. Bisa juga dipakai ya yang lain-lain ya. Atau juga sensor misalnya kalau jam kerja ya. Jam kerja di kantoran misalnya mulai bekerja jam 8. Maka diprediksi orang mulai datang misalnya setengah 8. Maka otomatis setengah 8 seluruh lampu, air conditioner ya, kunci-kunci pintu itu bisa di-on-kan. Pun sebaliknya, pada saat pukul 4 atau pukul 5 jam kerjanya, maka lampunya otomatis dimatikan, air conditioner-nya dimatikan, pintunya nggak dikunci. Nah, gitu ya, contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan ya. Nah, jadi interaction paradigma mengalami pergeseran dengan pesat dari waktu ke waktu. Setidak-tidaknya sampai saat ini sudah ada 7 paradigma ya. Mulai dari initial paradigma, kemudian dilanjutkan dengan time sharing paradigma, networking paradigma ya, graphical display. Nah, ini juga salah satu tonggak ya di mana kita sudah menyaksikan kemajuan teknologi di sini. Kemudian ini masih secara software, baru secara hardware ya, dengan adanya microprosesor, apalagi ditambah dengan teknologi nano saat ini, produksi komputer menjadi semakin kecil, lebih murah, bahkan bentuknya boleh beragam. Kemudian dengan adanya internet, jaringan menjadi lebih global dan lebih ekstrim lagi ya, ubiquitous computing itu sudah benar-benar jadi kenyataan saat ini ya, di mana kita hidup berdampingan dan dibantu oleh komputer. Contohnya saja di tangan kita ada smartwatch gitu ya. Kemudian di kacamata smart glasses. Di pocket kita ada apa? Smartphone. Nah, di rumah kita smart home living, smart kitchen, smart entertainment. Nah, itu ya. Setiap paradigma akan memiliki karakteristik masing-masing. Bahkan yang lebih booming sejak tahun 2021 Oktober itu ada namanya Metaverse ya. Dengan adanya Metaverse itu sosialisasi akan jauh lebih real, lebih nyata, lebih close ya, lebih hidup. Nah, kita masuk ke assignment atau tugas ya. Based on your team project, please browse some example of interaction paradigm. Bisa from books, journal article, posting, etc. Setidak-tidaknya mulai dari internet dan ubiquitous computing ya, dua example terakhir, dua interaction terakhir ya. Kalau sudah dapat, jangan lupa contohnya harus sesuai tema ya, dari aplikasi yang ada, entah itu desktop, web atau mobile apps. Kalau sudah, kamu ulas ya, kamu ulas dan dikerjakan di PowerPoint. Word juga boleh, disimpan dengan nama HCI 2022, kemudian kelas masing-masing. Ini kode kelima ya, baru nama kelompok dan kodenya ya, kode kelompoknya. Misalnya kelompok A otomotif seperti itu ya. Lanjut dengan di store di Dropbox. Setelah berhasil di store di Dropbox, maka akan muncul URL-nya. Paste URL dari Dropbox itu ke submitted URL. Itu bisa di grup e-learning kita atau di grup sosial media kelas kita. Nah, berikut ada sejumlah referensi yang terpakai. Ada yang terkait dengan object lookup ya, kemudian programming, algoritma, metode penelitian ya, sosial media juga ada sebagai interaksi dipakai sana, simulation, kemudian bisa menggunakan transportation application ya, prototyping.
Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Jangan lupa untuk aktif dalam forum assignment dan bekerja sama secara positif. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.